pejabat di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Banten, Haji Wawan Sofwan kini sedang fokus bertani di Kabupaten Pandeglang di lahan miliknya luas lahan 2 hektar ditanami timun hijau yang panennya setiap 25 hari dengan melakukan bertani ala syariah, yaitu setiap hari kegiatan bertaninya diawali doa bersama dan memperbanyak baca sholawat. Pertanian dengan luas lahan 2 hektar yang ditanami timun hijau tersebut berlokasi di Kelurahan Kademas, Kecamatan Pandeglang dengan ketersediaan air pesawahan yang cukup, hasilnya panennya bisa memuaskan. Menghadapi masa pensiun salah satu pejabat di lingkungan Kanwil Kemenak Provinsi Banten, Haji Wawan Sofwan dengan memanfaatkan lahan miliknya seluas kurang dari 2 hektar ditanami timun hijau yang panennya tersebut setiap 25 hari. Selain itu, dirinya mengajak masyarakat untuk bertani sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat. Ada yang berbeda saat hendak melakukan bertani. Haji Wawan Sofwan setiap hendak melakukan bertaninya diawali doa bersama dan memperbanyak sholawat ketika mulai melakukan aktivitas bertaninya maupun saat menyirami tanaman timun hijau tersebut. Menurutnya dengan menyirami tanaman yang ditanaminya tersebut mendapatkan keberkahan dan ridhonya dari Sang Pencipta alam. Terlihat Haji Wawan Sofwan satu persatu tanaman timun hijau tersebut disirami air dengan melantunkan doa dan sholawat agar tanamannya tersebut dapat menghasilkan tanaman yang baik serta segar dan mendapatkan melimpahnya keberkahan. Dari hasil panen timun hijau tersebut dalam sekali panennya bisa mencapai 2 ton lebih. Nantinya akan dijual ke berbagai daerah di Provinsi Banten, salah satunya seperti Pandeglang, Lebak, Serang, Cilegon, dan Tangerang. Wawan berharap di tahun 2023 saat ini masyarakat Pandeglang di sektor pertanian bisa lebih meningkat karena Pandeglang dikenal sebagai daerah agraris. Masyarakat Pandeglang bisa bertani sehingga tak perlu jauh untuk mencari mata pencaharian hanya dengan mengelola pertanian. Ini saya bertani ini dalam rangka persiapan masa pensiun. Kebetulan saya pensiun nanti 2024 bulan Maret, sehingga untuk mengisi kekosongan waktu saya bertani. Nanti setelah pensiun ya saya punya kesibukan tersendiri. Jadi ini mau memanfaatkan lahan yang ada. Ya insya Allah, karena saya memiliki lahan, walaupun ini warisan dari orang tua, saya manfaatkan agar masyarakat di sekitar sini bisa bekerja dan berkarya, sehingga mereka secara ekonomi bisa ada penghasilan. Insya Allah luas lahan yang sawah dan daratnya ini dalam sertifikat ya jumlahnya 2 hektar. Tanaman yang akan saya tanam ini yaitu timun hijau ya, ya jenisnya mira, namanya mira. Kebetulan saya sendiri sebagai anak petani dulu ya back to nature lah, kembali ke alam gitu, dan nanti masa pensiun saya bisa bertani dan ikut mengaji ke Kobong lagi seperti itu. Insya Allah kayaknya di Pandeglang ini dengan pembinaan kepala dinas pertanian yang begitu luar biasa, saya lihat mereka itu ya sudah banyak yang bercocok tanam bertani. Makanya kadis yang sekarang ini luar biasa kalau menurut saya. Bahkan saya sendiri ya selalu konsultasi dengan kadis yang sekarang gitu. Siapa tuh namanya, lupa lagi saya. Pak Nasir. Mbak Nasir. Beliau ini baik orangnya, bahkan ya mereka dalam kurun waktu dekat akan datang ke sini membina anak-anak buah saya di sini. Insya Allah. Walaupun memang saya sementara ini tidak masuk dalam kategori kelompok tani, tidak. Oh gitu. Gitu. Karena saya bukan patani, tapi saya petani. Jadi kalau patani itu yang nanam, kalau saya petani yang ngemodalin. Ya, saya juga bimbingan kepala dinas juga. Jadi kata kepala dinas bahwa dari mulai pembuatan ini gula ya kalau sini sampai dipetik buahnya itu ya biayanya tidak kurang daripada 3.000 sampai 4.000 per batang. Nah, sementara yang saya tanam ini sebanyak 24.000 batang. Ya tinggal ngaliin saja. Oh, gitu. Jadi 24.000 kali 24.000. Panen? Untuk omset panen, pengalaman dulu yang pernah saya ikut dengan orang tua saya di sini nanam timun ini. Sehari ini dengan luas 2 hektar ini dulu itu ya walaupun tidak modern ya, itu sampai 1 ton 500 kilo per hari. Makanya kalau ini rajin menurut mereka ya penyuluh dari pertanian,
yang diutus oleh Kadis itu ya sehari ini bisa 25 hari. Yes, Oh pertanian. iyalah, Bupati kan dalam hal ini ya Pandeglang ini kan dari agraris lah. Nggak mungkin lah mereka begitu tanpa disuruh juga mereka datang memberikan penyuluhan terhadap anak buah saya bagaimana cara tani yang baik. Karena kalau tidak dengan mereka ya kita tahu dari mana ilmu pertanian. Kebetulan saya sendiri ya orang kebetulan agama lah, ngerti apa saya tentang pertanian. Tapi karena mereka ya hadir, ya alhamdulillah ya cara bercocok tanam dengan baik itu seperti itu. Dan saya juga konsultasi dengan teman-teman yang sudah itu. Kedepannya nanti insya Allah setelah saya pensiun, ya kemungkinan ya kalau memang tanah saya terbatas hanya 2 hektar, 3 hektar, saya akan ngontrak tanah lah. Ya kalau berkenan orang gede di Pandeglang yang punya tanah, kasihlah ke saya pelihara, saya rawat Untuk lah. pemberdayaan masyarakat. Iya, untuk meraih masyarakat intinya itu. Jadi biar masyarakat Pandeglang ini bisa mencontoh kepada teman-teman yang petani di daerah Priangan sudah maju. Tapi kelihatannya Pandeglang sudah seperti itu. Dan alhamdulillah di Pandeglang juga mengenai pemasaran juga tidak sulit. Penjualan kemana ya Pak Haji? Penjualan untuk wilayah Banten sangat kekurangan. Jadi kalau memang nanti ke depan ini cita-cita saya berharap bahwa di Pandeglang ini nanti ada pasar tani lah. Oh, gitu Ada ya, pasar Pak, ya. tani lah di Pandeglang. Terus sehingga nanti teman-teman para petani pengrajin ini tidak usah keluar. Nanti ada yang menampung. Cita-cita saya akan menampung. Oke. Dan saya akan membina mereka biar saya yang membawa ke Jakarta atau kemana gitu. Jangan mereka bawa jauh-jauh ke Jakarta. Itu Pak, rencana saya ke depan. Harapan saya pertanian ini menjadikan mata pencarian untuk warga besar Pandeglang karena daerah Pandeglang kan agraris ya. Jadi sehingga ke depan ini masyarakat Pandeglang, mobil khusus di sini ya di daerah saya ini Kampung Kadomas nih ya, mereka punya penghasilan. Harapan saya biar mereka tidak usah kerja jauh-jauh lah ke Jakarta kemana. Sebetulnya mereka punya potensi untuk itu. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Tangerang Online ID mengabarkan.